Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali di sini. Kita membahas tentang masalah ekonomi manajerial. Perlu kita ketahui bersama bahwa ekonomi manajerial itu adalah aplikasi dari teori ekonomi dan perangkat analisis ilmu keputusan untuk membahas bagaimana suatu organisasi dapat mencapai tujuannya dengan cara yang paling efektif dan efisien. Di mana ekonomi manajerial itu adalah aplikasi teori, ya sekali lagi aplikasi teori dan metode ekonomi dalam proses pengambilan keputusan manajerial dan administratif. Rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia, itu adalah sedikit tentang ekonomi manajerial, dan penggunaan ekonomi manajerial itu digunakan dengan berbagai macam alat, di mana alatnya adalah metode kuantitatif, statistik atau ekonometrika, dan konsep-konsep manajemen strategik dan analisis keuangan. Inilah sesungguhnya yang dimaksud dengan ekonomi manajerial. Dan perlu kita ketahui bersama bahwa contoh implementasinya itu misalkan terjadi pada permasalahan. Contohnya adalah di perusahaan yang terkenal, perusahaan Apple yang dipimpin atau didirikan oleh Steve Jobs. Yang itu permasalahannya adalah ketika terjadi penurunan harga iPhone dari harga standar menuju harga yang lebih rendah atau diskriminasi harga. Mungkin rekan-rekan mahasiswa bisa mencari kasus tersebut, dan itu adalah salah satu contoh dari ekonomi manajerial. Untuk itu, di dalam pengambilan keputusan perlu memperhatikan bukan hanya pada pimpinan atau top manajemen, tapi juga harus mengetahui sejauh mana efektivitas dari keputusan manajemen dari suatu perusahaan. Jangan sampai terjadi pada diskriminasi harga atau pricing discrimination yang terjadi pada job Steve tadi, ya. Jadi itu adalah satu contoh yang itu sudah cukup terkenal pada beberapa tahun yang lalu, atau mungkin tahun 2007 dan sebelumnya atau sesudahnya terjadi seperti itu. Untuk itu rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, maka perlu kita garis bawahi bersama bahwa di dalam membuat suatu keputusan ekonomi manajerial, yang pertama adalah menentukan masalah, kemudian menentukan batasan, mengambil alternatif jawaban, menganalisis alternatif, memilih alternatif, dan mengambil keputusan serta memastikan fungsi kontrol di dalam perusahaan tersebut. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum.